kita ini menghadapi soal berat masalah extraordinary crime ini, korupsi ini. Namanya tetap di dunia internasional itu adalah korupsi yang luar biasa. Ya, tindak kriminal luar biasa ini korupsi. Nah ini masalah kita. Nah kita berharap tentu karena tentu harus berharap kita harus mengapresiasi yang baik-baik juga, ya. Maka ya kita apresiasi Pak Prabowo sekarang tingkatkan lagi dong pidato-pidatonya itu bahwa sampai hari ini nih masih tegas tuh di luar negeri. Pokoknya Indonesia enggak boleh ada korupsi. Kita sikat ini di luar negeri ini. Nah sekarang ini naik ke atas nih, naik ke atas. Karena ada menurut sebuah sumber A1 ketika ditanya kata gimana nih caranya nangkap korupsi-korupsi kakap itu. Si pejabatnya bilang, Pak, kalau nambah korupsi kakap itu gampang kalau Bapak mau. Uang semua ada di sekitar Bapak ini kok. Iya, kan gitu aja sebenarnya. Mau ndak Pak Prabowo ini naik? Dan kita hargai eh, pidato-pidatonya lah. Sebagai statement resmi pemerintah untuk memberantas korupsi itu saya kira tidak meragukan. Dan dia tetap galak tentang itu. Mungkin dia masih mengatur. Ini kan 6 bulan dulu janjinya. Ini 2 bulan, 2 hari lagi 6 bulan. Mungkin dia mengatur. Ntar dulu ini ditahan dulu agar kalau ditindak ini tidak beraksi. Ini ntar dulu, ini ditata dulu. Mungkin itu yang dimaksud 6 bulan oleh Pak Prabowo. Kita akan melihat ini minggu-minggu ke depan mudah-mudahan ada perubahan. Saudara, karena ini ada tadi eh, apa sih baiknya, apa jeleknya, apa joroknya itu banyak sekali. Ya, gini, apa akibat dari ini semua? Akibat dari ini semua, sekarang itu terjadi kalau dalam pembentukan hukum, terjadi apa yang di dalam teori disebut autocratic legalism, di mana hukum itu dibuat untuk sebuah agenda politik penguasa. Jadi autocratic legalism itu kalau penguasa ingin sesuatu, tapi hukumnya tidak ada, maka hukumnya dibuat agar Oh, sesuatu itu jadinya menjadi nggak ada. ribet Tapi kalau buatnya selintutan gitu, diam-diam, bukan dibuat secara terbuka. Kalau kalau dibuat secara terbuka melalui prosedur yang benar, aspiratif, itu ya legislasi biasa. Tapi kalau autokratik legalisme itu buat diam-diam. Atau kalau ada aturannya, diubah, dipaksakan diubah. Kalau tidak bisa diubah, mintakan pembatalan ke Mahkamah Konstitusi, itu autokratik legalisme. Itu teorinya. Di mana-mana. Yang kedua, sekarang ini terjadi apa yang disebut eh, paranoid solidarity, solidaritas kalap. Ya, contohnya itu, kalau pengadilan tuh ada yang ditangkap gitu, yang lain membela-bela semua. Yang satu kok, karena takut takut ketangkap juga. Yang di atas Mahkamah Agungnya bilang, wah itu kan sudah ikut prosedur, sudah aturan, gitu. Kalau memang ditangkap ya ditangkap aja, nanti kami pecat kan cuma gitu. Nggak ngambil langkah bahwa di tempat lain terjadi hal yang sama. Yang lain hanya membela. Oh itu hanya di tempat kami ndak ada begitu. Itu hakim brengsek gitu. Lalu yang lain-lain yang akan di anu itu yang masih diincar itu dilindungi secara beramai-ramai. Oleh sebab itu kemarin sama terakhir nih melihat diskusi di Kompas ada bagus tuh Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat mengatakan ini peradilan kita ini sudah darurat, pengadilan darurat. Oleh sebab itu Presiden harus mengambil keputusan-keputusan yang darurat. Nggak bisa dikembalikan pada mekanisme-mekanisme itu. Mekanisme itu sudah busuk semua. Orangnya busuk, peraturannya busuk. Harus ada nih pengadilan ini yang menjadi benteng terakhir dari keadilan yang kita harapkan ini sudah kayak gitu. Harus ada langkah-langkah darurat karena situasinya sudah darurat. Apa langkah darurat itu antara lain harus presiden atau dukan masyarakat berani. Nah, usulnya Pak satunya ini Pak Marwarar, Siahaan. Harus berani mengeluarkan perpu. Ada materi-materi di dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita, di dalam undang-undang tentang
penegakan hukum ini ada beberapa yang harus disegera dioperasi berdasarkan Perpu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.